tentang suatu masyarakat dengan sistem nilai budaya yang pernah mencapai tingkat tertinggi di Nusantara ini. Barangkali mungkin ASEAN, bahkan beberapa bagian dari Asia. Bukti-buktinya nanti akan saya sampaikan kemudian. Tapi ini memang adalah fakta, dan kenyataan inilah yang mendorong saya pada 23 tahun lalu mengajak para teman kita mendialogkan budaya Tonsea. Acara itulah tahun 96 akhir itu yang kemudian oleh Pak Osi Rotin Sulu, dan lain-lain, mereka kemarin berkumpul di ruang sarung ruang dan mendirikan payung bulan di Tonsea. Jadi waktu itu saya, Tommy Abui, dan Profesor Niko Galangi. Mengapa? Karena budaya Tonsea ini, nilai budayanya itu benar-benar fenomenal. Saya kasih contoh begini, sederhana sekali. Kita orang Minahasa sering sekali mendengar stereotip. Ya. Orang Tontemuan begini, orang Tonsea begini, orang Tondano begini. Biasanya para negara orang Tomohon begini. Nah, mari kita lihat satu persatu. Misalnya orang bilang, oh orang Tondano berurusan Makalai, nyata tangan kasih pada orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk diketahui, sejarah mencatat tidak terbantahkan, Tondano pernah dijajah dan diperbudak oleh orang Tonsea. Diperbudak, bukan hanya dijajah. Di satu masa yang sangat jauh. Kemudian dalam hal dalam hal ngasah nilai kecerdasan, orang selalu Tontemuan, apa dokter di sana, kanonang. Bapak-bapak itu tidak terbantahkan. Hampir semua perguruan tinggi di Indonesia, jurusan-jurusan itu mahasiswa awalnya orang Tonsea. Oh, kedokteran apa? Dokter wanita pertama di Indonesia, Mari Dodo Thomas. Kedua, baru nonton tante bibi dari Pak Anwar, dokter wanita kedua di Indonesia. Itu pertama orang Tonsea. Itu juga yang tercatat sebagai mahasiswa segala Rotin Sulu, semua itu tercatat. Gitu. Kemudian bilang, oh kalau soal bisnis jago, orang Sonder ngomongnya Mosak. Orang Sonder sampai awal abad 20 masih dibilang Tongkimbut. Tongkimbut itu orang yang betul pakai baju saking kesian terbatas, pusat kepada palian. Kimbut. Pada saat yang sama, orang Tonsea melimpah hidup mewah. Pertengahan 2 abad lalu, ketika Grafland datang mulai menyaksikan langsung, katakanlah ke lapangan ya, gitu. Dia menemukan orang Tonsea sombong. Bayangkan 2 abad lalu. Dan orang sombong ini bukan karena ada apa? Ada lain. Karena orang sudah mencapai tingkatan baik dalam hal materi maupun intelektual yang sudah bisa lagi berandang bagi-bagi bodoh. Orang ini begitu gampang ngomongin di daerah lain, tapi datang di Tonsea apa malah habis di Tonsea. Ada kebaktian bisa
merosot. Bayangin ketika sudah merosot masih seperti itu. Sekarang saya masuk ke poin. Itu revolusi industri 4.0 itu ya mari orang satu bahasakan dulu. Dia ditandai dengan kemajuan waham yang disebut IoT, Internet of Things, segala-galanya beserta dan AI, Artificial Intelligence. Dua hal ini merubah sangat banyak sistem, budaya, ekonomi, dan segala tatanan. Saya kasih contoh saja begini. Sekarang di Jakarta, hampir semua pompa bensin mulai beralih ke yang pakai barcode. Bayar, dapat barcode, isi sendiri. Apa artinya itu? Artinya PHK bagi sangat banyak penjaga pompa. Dan ini berlangsung dalam semua aspek. Tamatan akuntansi, sarjana akuntansi, kalau dia tidak sangat istimewa, itu program Excel bisa dioperasikan oleh anak SD. Ibu-ibu rumah tangga program tinggal pencet kan sangat aktif. Saya ditahukan oleh Dr. Jerry tentang tema ini. Ini sangat menarik karena ini merefleksikan dan juga merepresentasikan permasalahan yang sedang kita hadapi secara berbangsa. Ini memang permasalahan yang tentunya tidak mungkin selesai, akan dibicarakan dan tentunya menjadi bagian dalam kegiatan dan juga kehidupan kita, dalam pemikiran kita. Tadi sudah disampaikan bagaimana latar belakang mengenai perubahan-perubahan dan juga pengaruh-pengaruh yang timbul dan juga akan melanda dalam konteks revolusi industri ini yang nantinya akan berjilid-jilid sampai ke masa akan datang dan tentunya tidak akan selesai. Lalu kita juga mendengar kata tonsea, lalu ya ini membawa renungan juga karena terus terang kita juga masih ada darah tonseanya, tapi tolong ini tonsea diaspora dia. Jadi kalau yang mau dibilang mengadopsi tapi ya diaspora, karena orang tua sudah merantau, mama bahkan menikah di luar Minahasa, sehingga ketika mendapat kesempatan ini tentunya menjadi peluang untuk mengenal lebih lanjut budaya kita, Mama, kita Opa dan seterusnya. Jadi ini merupakan kesempatan yang langka, saya kira juga bisa bertemu. Ya, tadi juga diminta isi absen, lalu ada absen, ada salah satu isi perkumpulan. Ada, ternyata dulu orang masuk perkasa, perkumpulan kasar Indonesia. Cuman seolah-olah yang dalam komunikasi, jadinya ya kita orang berada di luar perkembangan yang ada, lalu bersibuk dengan pekerjaan yang ada, sehingga inilah kesempatan yang tidak akan dilewatkan. Hanya ya apa yang saya ingin sampaikan justru kalau tadi kita diajak untuk berkontemplasi, saya ingin mengajak kita sama-sama membicarakan persoalan ini dari perspektif sejarah yang eksploratif. Mungkin kita menggali sama-sama karena kita ketahui bahwa sejarah itu memiliki berbagai makna. Sejarah terkadang dilihat sebagai sesuatu yang monoton ketika menjadi sebuah hafalan belaka, angka tahun, lalu juga siapa peristiwanya dan tokohnya. Tapi kita ketahui ya sejarah memiliki fungsi dan manfaat untuk mempelajarinya. Ketika kita membawa pada ranah pertanyaan, sejarah itu untuk apa? Kita mempelajarinya, dan yang lebih penting lagi untuk siapa.
Nah di sini barangkali juga kita bisa mengeksplorasi lebih lanjut bahwa tentunya kita belajar sejarah memang mengungkapkan masa lalu dari tokoh-tokoh pelaku di masa lampau. Tapi apakah itu untuk mereka? Mereka kan sekarang sudah tidak ada lagi. Ya memang jasa mereka, sumbangsi mereka akan kita kenal sampai saat ini yang bermanfaat kita lanjutkan, tentunya hal yang diperbaiki kita lakukan. Tentunya bermanfaat untuk generasi saat ini. Nah, berkaitan dengan tema memelihara adat Tonsea, tentunya kita juga berprediksi memiliki visi ke depan bahwa apa yang kita gali di masa lampau untuk kita pahami di masa kini sebagai bekal kita ke masa depan dan juga untuk generasi mendatang agar tentunya apa yang sudah dilakukan lalu kita wariskan sekarang tidak menghilang. Ya barangkali juga bisa kita saya bisa sampaikan bahwa sebenarnya kita memiliki tanggung jawab terhadap masa lalu untuk generasi mendatang. Apa yang sudah kita lakukan di masa kini yang kita warisi untuk generasi mendatang, karena permasalahan ataupun tantangan yang kita hadapi saat ini tentunya beserta solusi-solusinya menjadi bekal untuk generasi mendatang bagaimana menjawab tantangan yang kalau kita tempatkan lagi pada tema ini dalam revolusi yang bergelombang terus itu akan lebih kompleks, lebih rumit dan juga memiliki tentunya ciri-ciri dan keunikan tersendiri. Nah, untuk itu saya menempatkan sejarah Tonsea ini dalam pandangan sejarah kita kenal ada yang disebut dengan sejarah mikro, karena dari segi batasannya kita ketahui Tonsea kalau kita letakkan baik secara geografis maupun sebagai subetnis dalam suatu peta Indonesia dan juga mungkin dalam peta Sulawesi Utara, ya penduduk yang barangkali sekarang sekitar ada 1 juta ya lebih ya mungkin Tonsea, tapi dibandingkan dengan suku bangsa lain ya kita kira tentunya dalam Minahasa juga memang Tonsea menduduki ranking agak teratas. Jadi sudah disampaikan beberapa pencapaian dan kemajuannya. Nah, memperlihatkan bahwa pemahaman tentang Tonsea tentunya tidak terlepas dari lingkungan yang ada. Jadi kesulitan juga untuk mengangkat suatu latar belakang dan juga perkembangan masyarakat yang sedemikian mikro dan terkadang dalam catatan-catatan sejarah itu tercampur ataupun berada dalam keterangan-keterangan tentang kelompok yang lebih besar lagi. Nah ini tentunya memerlukan suatu upaya dan langkah-langkah tersendiri sehingga saya mencoba memahami mengenai Tonsea ini. Tonsea adalah Minahasa sehingga pendekatannya mungkin seharusnya induktif ya. Nah ini mungkin untuk memudahkan. Tapi kita mau melangkah ke budaya depan. Jepang jadi maju. Malah ada simbol-simbol Jepang yang kemudian menjadi simbol mobil dan itu menunjukkan percepatan di dalam adat. Sehingga muncul sebutan dengan smartphone mobil ya. Suatu waktu kita akan naik mobil dia sendiri. Ya. Gak perlu sekarang kan udah kalau mencari tempat ini nggak susah. Buka aja aplikasi. Jadi saya cuma keluar JJ. Kalau dulu kan enggak. Mau tahu bagaimana ya Di IP orang Bali pakai burung ya. Mungkin zaman dulu. Nah, apa yang saya ingin jelasin di sini sebenarnya lebih mengarah pada sekalipun penelitian kebudayaan sudah dijalankan oleh teman-teman saya ingin mengajukan dua definisi dari sosiologi dan antropologi, khususnya dari Bicara Ningrat. Kalau kita baca Bicara Ningrat di dalam tulisan saya ada mengutip yang ditulis oleh Bicara Ningrat, tidak ada itu. Dia menyebutkan pertanyaan satu, apa itu kebudayaan? Nah, kebudayaan itu pertama gagasan yang ada di dalam pikiran. Tadi ada berkaitan dengan kata kreativitas. Gagasan yang kemudian diikuti dengan tindakan.
Kalau kaksa itu definisi yang dibuat oleh Charles Marjan dan Thomas Martin, ya kan. Nanti saya akan juga kesana karena saya mencoba membandingkan kedua definisi itu agar kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan budaya, dan spektrum budaya itu mungkin barangkali akan lebih luas dari pengertian yang ada. Tapi bisa juga dikritik. Ya. Itu yang. Nah, disebutkan gagasan bertindak, kemudian menghasilkan budaya kebendaan ya, yang disebutkan dengan apa namanya Federal. Kemudian cara Ningrat mengatakan diperoleh melalui belajar dari masyarakat. Ya sama juga dengan yang ada di sini. Kalau bicara tentang apa namanya memelihara, saya mengatakan agak beda dengan kalau secara melestarikan. Karena bisa aja simbol-simbol tradisional kita menjadi simbol yang maju ke depan dan mempunyai makna. Tadi Dr. Ganis sudah mengatakan bahwa kunci dari segala itu adalah di bahasa, dan bahasa Indonesia, bahasa bahasa itu mempunyai banyak pengertian yang makin lebih, istilahnya makin lebih mengarah ke digital. Bukan lagi analog dengan tidak dia sudah melakukan kemungkinan yang